kecerdasan tuh nggak bisa didiskriminasi. Ada yang cerdas di sini, ada yang cerdas ini apa segala macam gitu. Akhirnya kita ributnya ribut sehat dan itu sebenarnya fondasi yang bagus untuk relationship. Karena nggak mungkin relationship baik-baik aja. Jadi kita mesti ngetes nih berargumennya sehat apa enggak. Kayak gitu. Jadi dan cewek suka diajak gitu ribut, ya? suka Oke. diajak ribut. Cewek suka diajak, tapi ribut yang kayak memang gini, ribut itu artinya lu vulnerable. Bener gak? Kalau kita lagi ribut kan kita vulnerable kan. Nah cowok kadang-kadang kan akses emosinya kalau nggak seneng, sedih, marah. Iya. Iya kan, kalau cewek tuh spektrumnya tinggi tuh, ada yang frustasi, ada yang sedih, gloomy, anxiety segala macam, spektrumnya lebih banyak. Cowok tuh vulnerable-nya agak susah gitu. Jadi pakai jalur berdebat itu bisa membuka vulnerability-nya cowok gitu. Jadi mungkin si cewek ini jadi lebih respect sama cowok, sama si yang ngajak debat karena lu mau vulnerable ya sama gue. Cewek itu pasti selalu ngetes cowoknya supaya vulnerable. Ini pain point cewek-cewek nih. Okay. Aduh, cowok gua nggak bisa mengutarakan perasaannya, atau tiba-tiba diem, atau tiba-tiba main Mobile Legend berjam-jam diemin gua, atau tiba-tiba ngilang gitu. Padahal cewek tuh senang banget kalau si cowok bisa vulnerable sama dia. Menjawab gak pertanyaannya? Iya, kebayang. Kebayang ya. Jadi Tapi banyak pria kan nggak mau terlihat vulnerable juga. yes, memang harus dipilih-pilih juga. Nggak bisa sembarangan, karena itu bisa dibilang titik terlemah kita. Kalau kita misalnya lagi vulnerable, terus tiba-tiba si ceweknya ini nggak bisa nge-handle vulnerability kita, either dia kayak ke-trigger, traumanya dia ke-trigger, terus atau ngejudge balik, nah itu bye-bye. Gitu. Cowok kalau misalnya lagi terbuka nih, misalnya, kita kan jarang-jarang banget tangis ya, gitu ya. Tapi sekalinya terbuka, itu tuh momen-momen krusial untuk bisa bonding secara emosional. Either bye-bye, or kayak gua mau mati bareng lo, kayak gitu loh. Ada satu momen waktu pandemi, aku nggak dapat kerja, ngelamar-lamar kerja segala macam susah. Tapi memang pilihanku sendiri tuh resign. Terus 3 bulan kosong gitu kan, wah tuh akhirnya aku nangis-nangis. Wah aku ngerasa gagal nih jadi suami, nggak bisa ini. Yang dilakuin Anes adalah take your time. Kita punya tabungan untuk 6 bulan ke depan. Tapi kalau gua maksain lo saat ini untuk ayo cari kerja, tapi sementara lo belum beres gitu, percuma. Gua mau lo cari kerja atau bikin bisnis or ngelakuin apapun di saat kondisi lo prima. Itu di momen itu gua mati pun untuk istri gua mau. Kayak gitu. Jadi menjawab gak ya pertanyaannya? Sangat menjawab, karena sangat menjawab ya. Menurut aku lo udah dapet sosok yang lu rela untuk berdarah, untuk mati. Karena bahkan di fase terendah si Yasser tadi yang 3 bulan ada kerja, dia gak ada alasan untuk jatuhin lu atau komplain, tapi dia punya alasan emotional intelligence yang bagus untuk lu mending istirahat dulu, lu jangan stress terus. Ada waktu yang ntar lu bakal balik lagi sebagai pria lebih prima kali ya. Iya, karena kalau lagi stres terus nyari kerja, jatuhnya survival mode gitu. Adalah yang penting yang ada aja deh, yang penting gue dapat bulanan, tapi nggak happy. Ujung-ujungnya kayak short term solution doang, nggak strategik jadinya langkah yang diambil. Dan percayalah, statement-statement kayak ini cewek mau diajak susah apa enggak segala macam, itu tuh kita nggak bakal mau lah ngajak cewek kita atau pasangan kita susah, nggak bakal mau. Tapi maksudnya adalah, meaning behind that adalah bisa grow bareng nggak bareng kita, lu cukup suportif nggak, menerima gue lah saat gagal dan menerima gue juga saat sukses. Kadang cewek pun suka insecure sama cowok yang lebih sukses dari dia, akhirnya jadi kompetitif. Ada juga. Oh gitu ya, ada ya? Iya, ada juga. Spill dong, aku penasaran nih. Emang ada nggak teman-teman yang pernah approach atau diskusi bareng Ranum yang dia mungkin ceweknya biasa-biasa aja. Kalau kita switch tadi berarti POV ceweknya nih yang ngelihat cowok terlalu dominan gitu. Emang itu bikin cewek malah insecure atau malah terkompetisi atau gimana? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari perspektif yang lebih sehat, bagus-bagus aja. Kalau misalnya kayak gini, anggapannya kan dalam tanda kutip tahu diri ya. Ini nggak cewek nggak cowok gitu, kayak dia masih dari segi mungkin karir, finansial, emotional maturity dia lebih mateng gitu kan. Tapi lu mau sama dia misalnya kayak lu naksir, let's say gitu lah, naksir gitu ya. Ya udah kejar.
gitu. Kalau kejar nggak dapet ya udah artinya memang beda frekuensi. Atau bisa jadi kayak admire aja, gue admire dia loh. Gue punya dulu cewek gitu kan, gue admire banget dia pekerja keras, pinter segala macam. Gue admire walaupun tidak bisa gue miliki, tapi at least jadi inspirasi gue untuk become a better man. Tapi pernah coba untuk approach? Gue tuh orang nggak tahu, malu banget di dunia ini mungkin. Kalau cewek, lo kan katanya mau macarin Ariel Tatum kan? Iya. Sikat bro. Panggil Dear Ariel Tatum. Bercanda. Orang malah serius nanti. Enggak, bercanda. Tolong mention Ariel Tatum, coba kenalan. Bercanda. Wah, jadi beban nih, bakal tayang soalnya. Tapi maksudnya gini, ini ya. Kadang-kadang kita nggak apa-apa tahu punya apa ya, kayak gue mau kayak dia gitu. Gue naksir banget sama Tara Basro waktu itu. Tipe gue tuh ekstrim kiri kanan. Either yang kayak Sisil Priscilia, tau gak Sisil Priscilia? Aduh tua banget gue. Sisil Priscilia. ADC itu geng-gengannya Dian Sastro apa segala macam, ada Sisil Priscilia. Kalau Tara Basro tahu. Nah, Sisil Priscilia tuh kayak Anes, gemoy-gemoy gitu. Sama yang ekstrim, yang eksotis yang kayak Tara Basro gitu. Jadi gitu. Jadi ngomongin tipe gue jadi, tapi akhirnya dapat yang combine ya. Iya. Akhirnya Anes gue suruh berjemur di pantai biar agak coklat. Tapi orang-orang yang admire tadi walaupun di approach kan kita juga sadar bahwa kayaknya nggak mungkin deh. Kayak nggak mungkin deh gue sama dia gitu. Itu apakah yang realistis atau gue percaya nih gue pasti bisa dapetin dia, itu apakah overconfident? Tipis antara halu dan pede tuh tipis memang bedanya gitu. Tapi apa salahnya mencoba? Gue sering kok ditolak sama cewek-cewek yang out of my league. But it's okay. Itu bikin gue grounding. Oh berarti belum sefrekuensi. Atau malah gue pernah kayak gini. Wah dia kelihatannya udah sukses banget. Tapi ngobrolnya cetek. Ada. Ngobrolnya cetek gitu. Iya. Punya duit banyak, dari keluarga yang bagus, tapi ngobrolnya cetek. Aduh, nggak kena. Berarti gitu. brandingnya kelebihan kali ya? Maybe, I don't know. Tapi ya ngobrol kan preferensi orang ya. Gue suka ngobrolin yang hard conversation, karena itu ya bikin lo bonding. Kalau cuma sekedar kayak, ada event ini kita ke situ, ya nggak apa-apa kalau buat leisure. Tapi kalau gitu-gitu terus atau malah ngegosip segala macam, bye-bye.